Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang materi geografi semester 2 kelas 11, yaitu dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi atau mengelilingi bumi dan ketebalan kurang lebih 1000 km. Atmosfer terdiri dari bermacam-macam gas, yaitu nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, argon sebesar 0,9%. Karbon dioksida sebesar 0,03%, dan uap air, kripton, neon, xenon, hidrogen, kalium, dan ozon sebesar 0,07%. Terus selanjutnya manfaat gas itu apa saja? Antara lain yang pertama, nitrogen itu bergabung dengan gas lain ini merupakan bagian dari senyawa organik. Oksigen sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk sebagai pernafasan bagi manusia dan hewan. Sedangkan ozon fungsinya adalah menyerap radiasi sinar ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi kehidupan. Berada pada ketinggian antara 20 sampai 30 km. Gas lain yaitu karbon dioksida ini dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca atau pemanasan global. Dalam atmosfer menyebabkan kenaikan suhu di bumi, dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Terus selanjutnya ciri atmosfer itu yaitu tidak memiliki warna, tidak memiliki berat, memiliki berat ya, sehingga dapat menyebabkan tekanan, memiliki sifat dinamis dan elastis, tembus pandang ya, seperti itu ya. Terus selanjutnya lapisan apa saja yang ada di atmosfer? Yang pertama adalah troposfer ya. Troposfer mempunyai ketinggian antara 0 sampai 8 km di daerah kutub dan 0 sampai 16 km di daerah ekuator atau khatulistiwa ya. Terus di lapisan ini terdapat proses pembentukan dan perubahan cuaca seperti angin, awan, presipitasi, badai, kilat, dan guntur ya. Suhunya setiap naik 100 meter akan turun 0,65 derajat Celcius ya, seperti itu ya. Jadi di sini terjadi proses perawanan ya. Ada evaporasi, kondensasi, dan sebagainya itu ya. Batas antara troposfer dan lapisan atasnya disebut tropopause. Yang kedua stratosfer ya. Stratosfer mempunyai dua lapisan, yaitu molekul gas tipis yang tidak terdapat pada troposfer. Nah, seperti itu ya. Jadi ini troposfer ya. Stratosfer merupakan satunya lapisan yang mengandung gas ozon ya, stratosfer. Volume ozon ini relatif kecil ya, seperti ini ya. Yang berfungsi seperti tadi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berlebihan ya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah lapisan mesosfer ya. Berada pada ketinggian 50 sampai 85 km.
Pada lapisan mesosfer, meteor terbakar dan terurai sehingga melindungi bumi dari hujan meteor. Batas lapisan mesosfer dan lapisan atasnya disebut mesopause. Yang keempat yaitu ionosfer, merupakan lapisan tempat terjadinya ionisasi atom-atom udara oleh radiasi sinar X dan sinar ultraviolet. Lapisan ini memantulkan gelombang radio yang dipancarkan dari bumi sehingga dapat diterima kembali pada bagian bumi yang jauh. Pada lapisan ini pula sinar kutub atau aurora yang muncul di kala fajar atau petang terjadi. Yang kelima, lapisan eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer. Kandungan gas utama adalah hidrogen dengan kerapatan semakin berkurang sampai hampir habis di ambang angkasa luar. Baik, selanjutnya adalah tentang pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah suatu keadaan udara yang pada suatu saat di suatu tempat, yang unsur-unsurnya antara lain suhu, tekanan udara, kelembaban, angin, dan curah hujan. Unsur lainnya adalah penyinaran matahari, keadaan awan, gejala halilintar, pelangi, halo, dan lain-lainnya. Cuaca dipelajari dalam ilmu yang namanya meteorologi, sedangkan iklim dipelajari oleh ilmu yang namanya klimatologi, seperti itu ya. Unsurnya sama, cuma waktu dan tempatnya yang berbeda. Iklim adalah suatu keadaan umum kondisi cuaca yang meliputi daerah yang luas dan dalam waktu yang lama, sekitar 30 tahun ya, seperti itu ya. Unsur cuaca dan iklim yang pertama adalah suhu ya. Suhu dipengaruhi oleh pemanasan langsung oleh sinar matahari. Proses penyerapan radiasi matahari dipengaruhi oleh keadaan permukaan bumi, seperti itu ya. Yang kedua adalah pemanasan tidak langsung. Pemanasan ini dapat terjadi melalui konveksi, konduksi, adveksi, dan turbulensi. Turbulensi adalah penyebaran panas secara berputar, dan panasnya menyebabkan udara yang sudah panas bercampur. Konveksi adalah pemanasan secara vertikal dan menyebabkan panasnya terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal. Konduksi adalah pemanasan secara kontak langsung atau bersinggungan langsung, terjadi karena molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi menjadi panas setelah bersinggungan dengan bumi. Adveksi adalah penyebaran panas secara horizontal yang mengakibatkan perubahan fisik udara di sekitarnya menjadi panas. Yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara yang diberikan oleh udara karena beratnya kepada setiap bidang datar pada permukaan bumi seluas 1 cm kubik. Jadi kalau suhu tadi bisa diukur dengan alat namanya termometer, derajatnya bisa Celcius atau Fahrenheit dan lainnya ya. Sedangkan tekanan udara ini bisa diukur dengan alat namanya barometer ya, seperti itu ya. Terus angin ya.
Perbedaan tekanan udara di suatu tempat dengan tempat yang lain menimbulkan aliran udara. Nah, seperti itu ya. Angin yang pertama yaitu angin siklon. Nah, angin siklon akan terjadi apabila daerah yang bertekanan rendah dikelilingi daerah yang bertekanan tinggi. Yang kedua, angin antisiklon, angin yang berputar meninggalkan pusat, yang merupakan kebalikan dari angin siklon. Seperti itu. Angin pasat adalah angin yang bertiup dari daerah subtropis ke daerah tropis. Angin ini terjadi pada daerah tropis karena daerah tropis merupakan pusat tekanan rendah ya. Jadi angin itu berembus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya, seperti itu. Angin antipasat adalah udara yang di daerah khatulistiwa yang setelah sampai di lapisan atas mengalir ke daerah kutub dan turun di daerah subtropis. Yang kelima, angin muson. Angin muson adalah gerakan massa udara yang terjadi akibat adanya perbedaan tekanan udara pada dua benua dan dua samudra ya. Nah, seperti ini, seperti yang terjadi di negara kita, yaitu angin muson barat dan muson timur. Terus selanjutnya masih ada sedikit lagi, yaitu angin lokal, angin darat, dan angin laut ya. Angin darat bertiup dari darat ke laut pada malam hari, sedangkan angin laut bertiup pada siang hari dari laut ke darat. Angin gunung dan angin lembah ya, angin gunung bertiup dari gunung ke lembah ya, dan angin lembah bertiup dari lembah ke gunung ya. Jadi angin lembah bertiup pada siang hari, sedangkan angin gunung bertiup pada malam hari. Terus selanjutnya angin lokal yaitu angin fohn ya. Angin fohn ini ada macam-macam jenisnya. Ada namanya angin bahorok di Sumatera Utara, angin kumbang di Jawa Tengah, angin gending dan gringgong di Jawa Timur, angin berubu di Sulawesi Selatan, angin wamaramu di Papua Barat. Faktor selanjutnya yaitu kelembaban udara atau humidity ya. Kelembaban udara merupakan besarnya uap udara dalam udara, seperti itu ya. Terus kelembaban ini ada dua macam, yaitu kelembaban relatif atau nisbi dan kelembaban absolut atau mutlak ya. Selanjutnya itu pada E itu awan. Awan itu merupakan kumpulan butiran atau partikel es yang melayang di udara ya. Yang pertama awan cirrus ya, itu ya, bentuknya terdiri dari kristal-kristal es. Awan ini terdiri dari serabut atau seperti bulu ayam ya. Awan cirrus ketinggiannya antara 7 sampai 13 km. Yang kedua awan stratus, bentuk berlapis, tumbuh dari awan yang horizontal. Awan stratus berlapis-lapis, meluas dan tampak seperti kabut. Yang ketiga awan cumulus, yaitu awan yang bergumpal yang disebut sebagai awan cumulus, bertumpuk-tumpuk dengan puncak yang membulat dan alas horizontal. Yang keempat awan nimbus atau awan hujan ya. Awan ini menyebabkan terjadinya hujan. Awan ini tebal dan berbentuk tidak menentu. Dari ketinggiannya ada awan rendah meliputi ketinggian kurang dari 2000 meter. Awannya stratocumulus, cumulonimbus, dan stratus. Awan menengah yaitu ketinggian 2000 sampai 6000 meter.
awannya alto cumulus dan alto stratus. Yang ketiga, awan tinggi ketinggiannya lebih dari 6.000 meter meliputi awan cirrus dan awan cirrocumulus dan cirrostratus. Untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian dulu, yang kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.